Halo semuanya, Sawadee-krap. Selamat datang kembali di segmen analisa tahapan persidangan kasus Brigadir Joshua. Ini sudah memasuki dalam tahapan yang ketujuh, yakni adalah pemeriksaan para saksi ahli yang menjadi bagian sangat penting. Ini dari pihaknya Jaksa Penuntut Umum. Setelah ini pun juga akan dilakukan pemeriksaan saksi ahli yang bisa dikatakan rekomendasinya berdasarkan dari para terdakwa. Mereka akan mengajukan saksi ahli dari pihak mereka. Dan kurang lebih 4 atau 3 tahapan lagi akan segera sampai ke dalam putusan. Salah satu keterangan ahli yang tidak bisa kita pungkiri adalah ahli balistik yang memberikan keterangan sudah sangat menjurus ke sesuatu hal. Apakah mungkin Putri Chandrawati juga terlibat dalam penembakan tersebut? Karena kalau kita melihat penjelasannya, sudah dapat dipastikan yang menembak Joshua dengan ada 2 jenis peluru lebih di sini. Tidak tahu sih ada 2 jenis peluru atau 3 jenis peluru, karena baru dikatakan clear-nya adalah 1. Tetapi kalau dari ahli balistik Arif Sumirat, itu ditemukan ada jenis peluru yang berbeda di tubuh Brigadir Joshua, karena memang ada banyak sekali kendala. Misalnya begini, ada 10 selongsong peluru yang telah diterima oleh tim ahli balistik. Tetapi kalau aku cek dari berbagai data, total peluru itu seharusnya ada 8 plus 7 ya teman-teman ya. 7 itu adalah peluru yang ditembakkan ke Joshua dan 1 yang tertinggal. Sementara ada 8 tembakan itu yang ditembakkan oleh Verdi Sambo untuk membuat skenario di awal tentang aksi tembak-menembak tersebut. Itu kan ada 8, artinya ada berapa itu? Ada 15. Tetapi kenapa hanya ada 10, sedangkan sisanya kemana begitu? Apakah sengaja itu dihilangkan? Karena dengan selongsong peluru itu bisa mengindikasikan ada jenis peluru yang artinya juga menandakan karena satu jenis peluru itu hanya bisa untuk satu jenis senjata saja. Kalau satu jenis peluru tetapi dimasukkan ke dalam satu jenis senjata, itu tidak mungkin terjadi. Makanya ada sebagian masyarakat yang berpikir, kenapa ada 5 selongsong peluru yang dihilangkan? Apakah ada salah satu selongsong peluru itu yang boleh dibilang adalah jenis yang ketiga yang diduga kuat ini bisa mengarah ke Putri Chandrawati? Statement ini kalau aku cek dari jejak digital dikeluarkan dugaannya adalah Kamarudin Simanjuntak, kuasa hukum dari Brigadir Joshua. Tetapi kita akan bahas yang dari ahli balistik Arif Sumirat yang ditemukan ternyata kan itu ada 2 jenis peluru teman-teman. 8 selongsong dari jenis Glock, berarti kalau Glock ini adalah yang dipakai oleh Baradae. Sementara 2 jenis lainnya adalah dari milik Joshua. Ini masih tercampur karena kan ada juga yang kita ketahui dari FS kan mengaku memang dia mengambil senjatanya Joshua untuk menembak tembok dan sekitarnya agar memuluskan skenario di awal. Tetapi kalau keterangan dari Ronita Lapesi, ahli balistik di sini dikutip bahwa menjelaskan di pundak tembakannya tubuhnya Joshua itu identik dengan pistolnya Eliezer. Tetapi serpihan di pipi dan otak tidak identik dengan senjata Richard. Tidak identik ini belum dispesifikasikan senjata mana. Apakah senjata HS yang which is itu adalah miliknya Joshua, ataukah ada senjata yang lain lagi? Belum clear. Karena itu adalah serpihan. Kemudian juga dikritisi oleh Ronita Lapesi. Kalau kita lihat, luka dari tubuhnya Joshua, terutama yang di bagian kepala dan juga pipi, itu kan cukup masif. Kok anehnya ditemukan hanya serpihan aja? Adalah hal yang wajar dengan obstruction of justice, di mana diketahui ada 95 atau 97 anggota Polri yang terlibat dalam obstruction of justice. Berarti kemungkinan besar mereka sudah dirancang oleh Verdi Sambo untuk menghilangkan hal-hal yang bisa menjadi salah satu keterangan keterangan ahli di sini yang merupakan balistik. Karena kalau untuk keterangan balistik dan juga otopsi itu adalah sebuah data yang tidak bisa terbantahkan. Tingkat akurasinya tuh nyaris 100%. Berbeda dengan keterangan dari lie detector atau tes poligraf atau tes kebohongan, itu kan dikatakan tingkat akurasinya hanya sekitar 93%. Dalam dunia penelitian, tingkat error itu biasanya maksimal itu diperbolehkan hanya 1-2% saja. Kalau lebih dari 2% cukup tinggi. Makanya itu masih bisa diperdebatkan. Tetapi kalau untuk data balistik dan juga otopsi, harusnya itu adalah data yang
tidak bisa lagi diperdebatkan. Tetapi permasalahannya dengan obstruction of justice ini yang membuat kita ragu kenapa hasilnya seperti itu. Kemudian juga, kenapa hanya serpihan saja? Aku yakin berarti ada hal-hal yang sudah dibersihkan dari timnya Verdi Sambo. Senjatanya juga tidak ada, di mana senjatanya Verdi Sambo sampai sekarang pun tidak dijadikan barang bukti. Selongsong pelurunya kemana? Ya paling tidak ada 5 selongsong peluru yang tidak diketahui keberadaannya di mana. Apakah itu adalah kececeran, ketidaktahuan, atau hilang begitu aja? Kok sangat kecil kemungkinan ya. Kenapa yang bisa didapatkan hanya selongsong peluru dari miliknya Barada Richard Eliezer yang merupakan jenis senjata Glock, sementara juga ada 2 sisanya adalah miliknya Joshua, senjata HS. Apakah jangan-jangan ada 5 selongsong peluru yang lain lagi? Itu mungkin aja ada jenis senjata ketiga. Kalau dari sini aja sudah ada 2 senjata, dan jelas-jelas Verdi Sambo mengakui dia memang yang memegang senjatanya Joshua untuk membuat skenario tersebut dengan menembak dinding. Totalnya ada sekitar 8 tembakan yang dikeluarkan dari senjatanya Joshua. Itu adalah pengakuan dia, bisa aja dia hanya menembak mungkin 7 atau 6, sedangkan ada senjata yang ketiga dan dugaan itu mengarah ke Putri Chandrawati, karena kan dikatakan berkali-kali dalam persidangan bahwa Putri Chandrawati itu tidak bisa menembak, dia nggak ngerti hal-hal seperti itu. Apakah kalian percaya? Aku sih tidak percaya 100% dengan background dia adalah berasal dari keluarga jenderal juga, artinya tidak menutup kemungkinan saat dia muda dulu sering melakukan latihan tembak, hal seperti itu adalah hal yang possibility-nya cukup tinggi. Nah, kemudian juga mengenai keterangan yang tidak terbantahkan adalah dari Azan Romer, ajudannya si Verdi Sambo. Di beberapa persidangan yang lalu, Azan Romer juga mengaku bahwa dia sempat melihat senjata HS itu yang dilakukan untuk nembak miliknya Joshua itu terjatuh oleh Sambo. Pada saat Azan Romer mau membantu mengambilnya, itu dihalangi oleh Verdi Sambo. Itu juga jauh sebelum terjadinya peristiwa keterangan dari ahli balistik ini. Itu sudah boleh dibilang adalah menuju ke fakta, karena dalam persidangan untuk mengkategorikan satu hal isu tersebut adalah fakta jika didukung dengan 2 alat bukti. Alat bukti ada 5, keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, petunjuk, dan surat. Berarti untuk dugaan penembak kedua ini adalah Verdi Sambo. Kalau aku melihat dari urutannya, ya jelas pertama si Richard sudah mengatakan seperti itu. Kedua, keterangan dari si Verdi Sambo bahwa dia memang memegang senjatanya Joshua untuk membuat framing tersebut, itu sudah 2 petunjuk mengarah ke sana. Ketiga adalah keterangan dari Azan Romer yang melihat Verdi Sambo menjatuhkan senjata tersebut. Sudah ada loh 3 alat bukti dan bisa dikategorikan bahwa Verdi Sambo adalah, menurut aku sudah confirm dia adalah yang menembak. Nah, tetapi mungkin apakah Verdi Sambo ngebuat ini sulit dilakukan obstruction of justice karena ada dugaan menurut Kamarudin Simanjuntak, jangan-jangan PC, istrinya juga melakukan penembakan, makanya ada selongsong peluru yang dibuang, dihilangkan agar menutupi hal tersebut, itu juga possibility cukup tinggi. Kemudian kalau aku dengar keterangan dari Irjen Purnawirawan Ito Sumardi, mantan Kabaris-Krim Polri, juga mengatakan ada tembakan yang mengarah ke bawah menurut keterangan dari balistik. Menurut analisa beliau adalah ada peluru yang masuk kepala, ada 2 jenis senjata yang masuk, ini jelas mengindikasikan bahwa lebih dari 1. Tetapi kan ada serpihan-serpihan doang teman-teman. Serpihan tersebut pun belum bisa diidentikan kalau menurut Roni Talapesi yang di pipi dan juga di otak, itu kan serpihannya masih belum clear. Apakah itu milik senjatanya Joshua HS atau ada senjata yang lain lagi? Itu adalah sepertinya sedang menjadi misteri. Arah peluru masuk, jaraknya, kemudian bisa diukur oleh ahli balistik. Tetapi sekali lagi, data-data yang harus didapatkan adalah kayak selongsong peluru, data dari otopsi, yang sebenarnya luka tembaknya itu seperti apa. Itu adalah bagian-bagian yang kita masyarakat tuh masih cukup ragu. Apakah data otopsi ini valid atau tidak? Apakah terjadi manipulasi? Karena kan ya kita tidak bisa menutup mata.
Otopsi pertama itu adalah di masa-masa kegelapan kasus ini. Masa-masa di mana Verdi Sambo masih menguasai sejumlah oknum-oknum kepolisian. Makanya masyarakat masih berpikir, kayaknya kita nggak bisa rely deh sama data otopsi. Walaupun menurut Irjen Purnawirawan Ito Sumardi, data balistik dan juga otopsi harusnya adalah data yang tidak bisa terbantahkan. Tetapi karena the nature of the object itu yang sudah tidak virgin lagi, itu yang ngebuat masyarakat itu bukan meragukan keilmuan dari kedua bidang tersebut, tetapi meragukan pada saat collecting datanya. Takutnya datanya sudah dihilangkan, dimanipulasi, disisakan hal tertentu, makanya analisanya juga menjadi tidak 100% valid. Kemudian juga dari Roni Talepesi mengatakan bahwa sekretaris pribadinya Sambo bilang bahwa Sambo itu punya senjata Glock yang biasanya ditaruh di bawah meja. Oke, apakah jangan-jangan hal 5 selongsong peluru yang tidak didapatkan oleh tim balistik ini ada 2 jenis senjata lagi? Glocknya juga Glock yang berbeda, bukan Glock yang milik Baradae, karena Glock pun juga punya seri-seri tersendiri. Ini juga menjadi salah satu penasaran dari masyarakat, dan apakah dari dugaannya Kamarudin Simanjuntak bahwa Putri Chandrawati diduga juga melakukan penembakan yang ketiga, ini apakah akan terbukti atau tidak? Karena kalau secara data-data alat bukti yang kita analisa bersama-sama, sudah dapat dipastikan bahwa memang Verdi Sambo adalah penembak kedua. Tetapi sekarang yang menjadi lebih pertanyaan adalah, apakah ada penembak ketiga? Ini juga mengarah ke sana, karena kalau kita hanya rely pada keterangan saksi yang juga terdakwa, kan Kuat Ma'ruf dan juga Ricky Rizal, mereka mengatakan tidak melihat. Tetapi dari versinya Richard atau Baradae yang merupakan justice kolaborator, dia hanya mengatakan hanya Verdi Sambo yang menembak saja. Well, ini menjadi salah satu perdebatan. Nah, mengenai tembakan tersebut juga kan, ada yang dari belakang gitu kan ya, ada satu memang peluru yang tertinggal di tubuhnya Joshua. Tetapi kita mau tahu arah peluru yang masuk itu kan ada yang mengarah ke bawah. Ada peluru yang masuk kepala. Nah, yang di kepala inilah yang pastinya jauh mematikan sekali. Memang kita ketahui Joshua itu juga ada ditembak di bagian jantung. Nah, ini juga menjadi pertanyaan banyak kita, apakah sebenarnya Joshua itu sudah meninggal dunia pada saat ditembak oleh Barada Richard Eliezer? Ataukah jika memang Verdi Sambo menembak ke kepala itu menembak Joshua masih hidup atau sudah meninggal? Kenapa itu penting? Karena itu akan menjadi salah satu pertimbangan hakim nanti untuk memutuskan apakah dia yang menghabisi atau bukan. Tetapi kalau aku lihat keterangan dari Baradae pada saat Baradae menembak Joshua 3 atau 4 kali, dia masih mendengar suara erangan, suara kayak teriakan kesakitan. Artinya masih hidup, teman-teman. Masih belum 100% meninggal dunia. Tetapi dengan tembakan yang terakhir, yang di kepala tersebut, yang jelas itu adalah hal yang sangat sensitif sekali area kepala tersebut. Itulah yang membuat dia meninggal total 100%. Mungkin tembakan Eliezer hanya membuat koma, sementara untuk yang Verdi Sambo dugaannya ke sana, itulah yang menghabisi dia. Padahal Verdi Sambo juga kan sempat awalnya di beberapa waktu lalu persidangan, dia sempat menelpon, ada usaha katanya ingin menyelamatkan Joshua. Siapa tahu dia masih hidup katanya. Itu sih aku tidak percaya 100%. Katanya kan dicek dulu nadinya apakah masih hidup atau tidak agar bisa diselamatkan. Ternyata sudah meninggal dunia, makanya dia membuat skenario yang dengan alibi dia untuk membantu mengamankan anak buahnya atau Barada Richard Eliezer. Kesannya ingin dibuat kesatria, tetapi sebenarnya tidak seperti itu. Dia hanya membuat citra kesatria, padahal bukan perilaku kesatria adalah yang seperti itu. Oke, sekali lagi aku simpulkan, kalau menurut analisaku, aku yakin sekali dengan 3 alat bukti yang sudah ada di sini, Verdi Sambo adalah penembak kedua. Tetapi apakah ada penembak ketiga yang diklaim dari Kamarudin Simanjuntak? Ini yang harus perlu dibuktikan lagi. Takutnya juga Baradae tidak melihat secara seutuhnya karena dia juga sedang trauma, tidak melihat juga adalah mungkin ke sana. Kita akan nantikan bagaimana keterangan ahli yang akan dihadirkan dari pihaknya Verdi Sambo dan juga Putri Chandrawati. Apakah keterangan ahli mereka akan sama dengan keterangan ahli yang sudah kita simak, terutama dari segi balistik dan juga otopsi, ataupun juga tes lie detector. Kita akan lihat siapa yang akan dihadirkan tim ahli dari versi para terdakwa.
Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, serta subscribe channel YouTube ini. Juga follow Instagram dan Facebook pageku Dian Jasa Asmara. Terus kita kawal hingga sebentar lagi hakim akan memutuskan hukuman yang tepat dan seadil-adilnya untuk kelima terdakwa dalam pembunuhan kasus Brigadir Joshua. Kebun kerap semuanya. Bye-bye.